salah kayak satu ngomong sama suara hati tuh. Anjay. Suara kita tuh langsung kayak bersih banget. Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Oke, selamat datang di The Lazy Gadget, dan di video kali ini gue akan ngebahas satu device yang sebetulnya menarik banget, lebih menarik daripada Xiaomi 14T, yaitu adalah Xiaomi Buds 5. Ini jarang dibahas loh. Ini jarang banget dibahas, dan gue mau konsep pembahasan ini atau reviewnya ini tuh gak mau ada B-roll. B-rollnya itu dari cam 2 aja langsung gitu, gue gak mau ada kayak ngomong terus ada cam yang beauty gitu, mau ngobrol aja gitu. Jadi kronologinya adalah si Xiaomi ini didapetin di Berlin. Yes. Nah, sama Olin. Tapi dia belum pakai secara Bukan curi full. ya? Iya, bukan. Dikasih sama Xiaomi. Dikasih sama Xiaomi. Ya. Oke, sorry. Dikasih maksudnya. Terus dia pakai. Lalu dia bawa pulang maksudnya. Terus dia pakai di pesawat. Jadi dia belum merasakan full experience menggunakan si Buds 5 ini karena di pesawat. Dan yang kedua, dia itu nggak ngerti konsep ANC itu apa dan gimana gitu ya sebelum gua kasih tahu ya. Dan hujat aku guys. Dan dia tuh nggak tahu cara ganti mode di Xiaomi ini. Karena nggak tahu harus pakai apps. Karena dia pikir nggak harus pakai apps, padahal harusnya ada gesture-gesturnya sebetulnya. Nah, soalnya gesturnya. Nah, kita akan coba dulu nih di sini nih ya. Kita bahas secara desain dulu nih, Lin. Si Xiaomi ini nih, ya, cara desain ini oke menurut gua. Compact, aku juga suka ininya karena dia mungil, terus bulat-bulat, jadi kelihatannya minimalis, modern, terus tapi compact gitu. Bener. Ini kalau dibuka tuh Gak kecilan, gak kegedean. betul. Udah gitu magnetnya juga kokoh ya. Nggak cici dia. Kokoh sekali. Laki kokoh banget ini magnetnya. Jadi kalau dibuka nggak ada kemungkinan jatuh kayak gini ya. Jadi secara build quality oke. Nah, sekarang kita ngomongin si si Buds-nya dulu. Tapi sebelum masuk Buds-nya ini dia seperti biasa ada type C-nya di bagian bawah. Sama tombol kecil di Ada sini, tombol kecil di bagian sini. Ada di ke YouTube. Betul. Bluetooth. Ke YouTube. Bluetooth. Ke Bluetooth. Nanti kalau connect bunyi the Bluetooth istilah gitu. Oh itu jadul Itu banget. speaker itu ya. Secara desain sebetulnya overall case-nya ini oke banget, tapi yang belum gue coba adalah wireless-nya. Dia bisa charging wireless atau enggak? Enggak. Enggak, sayangnya enggak ya. Tapi kayaknya harus dicoba deh kok. Aku Oke. takutnya klaim. Coba langsung belakang bisa nggak? Jadi gagal apapun Iya. itu tetap nggak bisa. Enggak nyala ya guys. Metong. Enggak nyala lampunya, jadi nggak bisa dicas wireless. Itu universal ya, jajaran gue tuh bisa buat Samsung, bisa buat iPhone juga. Jadi harusnya kalau memang ini ada fiturnya nyala Bisa gitu. nyala. Tapi nggak nyala. Oke, ini secara build quality luarnya, casingnya kayak gini. Dalamnya Sekarang juga bagus, earbuds-nya juga. betul. Sekarang kita coba buka. Ini bagian dalamnya. Dalamnya koko bukan cici. Dalamnya itu gue juga suka karena itu udah dilap ya by the way ya. Dia kan bekas dipakai tuh. Nggak ada tai kuping kan? Nggak ada. Ini modelnya juga model batang namanya. Jadi dia nggak pakai ear tipsnya gitu. Iya, Dia modelnya nah gini. betul. Dia tuh di luar tuh ada bagian-bagian kayak gini-gininya tuh. Ada speaker ciliknya itu loh. Nah, di bagian itu. Sisi sini dan sisi sini. Nah, actually ini tuh, ya bagian ini tuh, Lin, dia ini sensor. Oh, sensor. Jadi dia tuh ada fitur bisa auto pause kalau misalnya kita ngelepasin dari kuping kita. Jadi cukup oke sebetulnya. Kenapa gue bisa tahu itu karena di aplikasinya juga ada. Tapi nanti kita akan bahas aplikasinya lagi. Tapi ini kita fokusnya ke sini dulu. Oh, sama kalau ketakut ketukar di dalam ini ada tulisan R dan Betul. L. Jadi kalian bisa ngebantu. Nah, ini agak susah kelihatannya nih karena ini minimum focus distance-nya agak. harus kena pantulan Oh, saya. ini kelihatan nih, ini kelihatan nih ada L, ini L, R, kelihatan. Ini R. Nah, sekarang tadi Olin nanya nggak bisa pakai, Olin bilang dia tuh nggak bisa pakai ANC karena nggak tahu aplikasinya. Padahal nggak usah pakai aplikasi bisa, ada gesturnya. Silakan dipakai dulu. Nanti lo akan nyari sendiri. Coba lu cari, coba pakai dulu terus cari di mana gesturnya. Ini udah belum Nah. Bluetooth is. Oh enggak ya? Nah, di mana? Di sini ya. Nah, Kalau bingung tahan kan? lama di mana? Bingung kan? Di mana? Jadi ini yang gua Biasanya kan di sini soalnya. ini gua sampai Google dulu karena di di guidebook yang ada. Gua sampai buka guidebook ya kan, di mana sih ini sensornya? Nggak ada di guidebooknya. Jadi coba dilepas dulu satu. Jadi dia ini posisi sensornya tuh di sini nih. Oh, di sini ya yang ada cekungannya ya. Iya betul. Ditahan di bagian situ. Memang sih sebetulnya kalau misalkan ditekan dia itu nyala langsung bunyi kayak teneng gitu. Kalau misalkan kalau dipencet bunyi.
Ada kayak feedbacknya gitu. Otak. Ya ada kan. Tapi masalahnya itu adalah Kalau tekan satu apa namanya? Ini play langsung musik. itu play, ada bisa diatur Ini di connect ke aplikasi. HP Koko. Ke HP kayak yang ini. Menurut gua penempatan si apa namanya? Niji. Ya, kenapa norak banget sih lu? Udah lama kali Niji. Kenapa norak banget? Kan soalnya jadi Giring masih politik. sehat itu giringnya. Belum aja politik. Jadi dia penempatan si sensornya itu sangat tidak Minim ya, strategis. Iya. Minim Cilik satu, banget. cilik banget. Kalau misal kita nggak cari tahu ya, kita nggak tahu karena gue udah cari di guidebooknya itu nggak ada dijelasin di mana posisi si ininya loh. Lalu yang berikutnya, ini adalah posisi yang paling susah banget kita pencet kalau kita lagi pakai. Iya tuh kayak susah nih kalau pencet nih ya. Kayak ini keburu bengkok gitu loh nih. Ini Nah, jadi nggak kokoh gitu iya, loh. jadi tuh. copot kan di kuping Iya, kan. jadi harus nahan dua gini. Nah, itu dia kekurangannya guys. Tapi kalau secara sound dari aplikasi itu sebetulnya udah enak banget. Satu udah ada equalizernya, kedua dia udah ada ANC-nya dan ANC-nya itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah, nah ini kita langsung lihat aplikasinya aja karena gue nggak mau ada b-rollnya. Jadi mari kita coba langsung ke aplikasinya. Di sini ada Xiaomi Earbuds nama aplikasinya. Lagu rohani banget nih. Iya. Nah ini kita bisa atur si gesturnya ini mau apa aja. Nih pilihannya ada record audio, ada gesture, ada audio effect, ada additional setting. Kita coba ya. Nah gesture ini kita bisa atur si tombol-tombolnya ini ketika ditekan satu kali mau apa, ketika ditekan dua kali apa, ditahan di 3 kali juga ada dan ditahan juga ada. Susah ya memang ya, kendala banget. Operatingnya susah banget, bener-bener berkendala banget gua kalau pakai ginian asli. Kecilin ya. Iya. Ada additional setting, ada in-ear detection, dan dia bisa dual connection juga. Berarti di dua HP yang berbeda Di nih. dua yang HP yang berbeda betul. Ada in-ear detection, jadi yang tadi gue bilang kalau misalkan dicopotin dia bakalan hilang suaranya, bakal nge-pause. Lalu inilah yang menarik nih, fitur noise cancellation-nya. Silahkan dengerin sendiri Bu Lolin. Gimana? Kalau kayak gini kan suara saya Musiknya langsung. matiin lagunya. Udah mati toh? Yoi. Nah, si Nora ini nggak tahu guys, Langsung kayak berasa di alam. Nah, kan? Dia nggak tahu nih. Gitu. Nah, dia itu ada dua jenis noise cancellation-nya. Ini satu ini nggak gue nyalain adaptifnya. Sekarang gue nyalain adaptifnya ya. Jadi kalau yang ini dia noise cancellation-nya lebih kecil. Jadi masih Udah bisa masih kedengeran, kedengeran, masih iya, bisa iya. kedengeran surround-nya. Karena dia adaptif gitu loh. Bisa ngedeteksi apa yang harus didengerin, apa yang nggak harus didengerin gitu loh. Kalau misalnya gue matiin lagi adaptifnya sini, jadi langsung tuh stop, Lebih kedep. langsung kedap kan. Nah, itulah salah Kayak satu ngomong sama suara hati tuh. Anjay. Suara kita tuh langsung kayak bersih banget. Nah ini sih ada audio effect, adaptive sound yang tadi ya. Nah ini bisa di balance juga, kita mau suaranya tuh di mana yang lebih oke. Jadi bisa enhance voice, enhance treble, decrease bass. Ya ini equalizer banget biasa ya. lah ya. Ini ada dimension audio, ini ada immersive sound. Dia lebih, awalnya ini lebih menggelegar suaranya. Kalau dinyalain, Untuk beberapa musiknya tuh lebih dikencengin kok. Lebih keluar suaranya. Yang lainnya agak kedap. Mungkin kalau dia belum nyanyi, ini masih intro sih. Jadi tapi berasa bedanya. Nah ini adalah Suara lebih nyaring. Ini adalah perspektif dari orang yang belum pernah nyobain fitur ANC ya. Karena kan ini beneran, jadi beneran apa namanya genuine gitu, maksudnya responnya gitu loh maksud gua. Karena menurut gua ini headphone yang kita TWS ini sebetulnya Mau dicopot? copot aja boleh. TWS ini sebetulnya adalah TWS yang menarik banget ketika lu nggak tahu harganya. Karena ketika lu tahu harganya, ini jadi nggak menarik. Karena harganya itu sekitar 1,2 juta. Yang menurut gua ini kurang worth it untuk harga segini. Yang tadi satu adalah kelemahannya, dia itu tidak bisa yang namanya gesturnya tuh nggak bisa kita pakai sebetulnya. Terlalu sempit. Coba Iya. dia di bagian si body batangnya itu enak deh. Betul. Ini udah kategori tidak bisa dipakai menurut gua. Karena nggak bisa gue pencet. Pun harus ditahan pakai jempol. Bayangin kalau misalnya kita lagi naik motor, iya betul harus 2 jari. Kalau misalkan di luar kita tinggal begini doang, ini Iya. nggak bisa. Ribet kalau yang buat jalan atau bawa kendaraan tuh kayaknya kurang Bener. cocok sih. Ada kekurangan kedua yaitu adalah koneksinya. Ada beberapa medan yang dimana gue lagi jalan tuh tiba-tiba suaranya hilang-hilang gitu. Oh ya kayak konektivitasnya nggak stabil gitu ya Bluetooth. Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin nabrak sama audio koneksi lain, kayak mungkin di mobil atau di TWS lain, gue juga nggak paham. Tapi
gue ngitung perjalanan gue dari Pejaten ke sini, ke Grogol nih, itu sekitar 15 kilo mungkin ya. Di perjalanan itu gue ngitung 4 kali putus-putus suaranya. Tiba-tiba gitu. Padahal handphonenya deket ya. Deket. Handphonenya di tas, di USB sini. Harusnya kan itu yang Headset sini. mempengaruhi jarak antar handphone dan itu itunya dia. kan perangkatnya. Pertanyaan gue, apakah karena handphone gue bukan Xiaomi juga? Gue nggak tahu ya. Mungkin siapa tahu kalau dia native Xiaomi dia bakal lebih intuitif, Smooth ya? lebih smooth, nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang gue nggak tahu itu adalah tadi yang efek video record. Gue belum tahu. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah. Karena ini benar-benar cobain cuman kayak 3 hari, 5 hari gitu lah. Dan nggak full juga, benar-benar dipakainya kalau misalkan lagi olahraga sama lagi naik motor, perjalanan. Kalau Udah gitu. Xiaomi ngejual casingnya mungkin lebih menarik. Bener, harusnya ada casingnya. Udah gitu dia tuh nempel kotoran. Ini udah dibersihin. Oh, stain gitu ya? Iya, Ada. banyak gampang banget nempel kotorannya asli. Nggak kayak AirPods. Beda jenisnya. Banyak, Luarnya ya. banyak. Kalau dalam AirPods emang kayak tai emang AirPods. Ada di depan. Emang ada di depan lagi ya. Nih, kalau di AirPods tuh emang di bagian dalamnya ini emang udah nggak bisa ngomong deh. Lihat di belakangnya. No kan? Nih, lihat bagian dalam ini baru dipakai loh. Nah, tuh lihat tuh bagian dalamnya tuh udah kotor. Ini baru dipakai banget loh. Cuma ditaruh di tas, nggak pernah dipakai gua balap liar, nggak pernah gua pakai balap liar ini. Kalau AirPods emang udah mau nggak mau lah ini ya. Lu lihat nih, kotornya juga. Ini emang udah kotor lah nih kelihatan di sini lagi. Pokoknya bagian dalamnya itu pasti kotor. Pro ya? Tak Pro, tapi yang luarnya nggak kotor, anehnya. Oh, beda banget. Iya, nah itu luarnya kotor. Dalamnya juga tadi. Nah, makanya. Mesin bersih. Tapi kelebihannya adalah satu, ini adalah salah satu terobosan di mana TWS itu tidak earplug tapi dia tuh ada ANC-nya. Oh iya. Di mana teknologi ini baru ada di sini dan ada di AirPods Gen 4 nanti yang akan nanti dijual 2 versi berbeda, yaitu dengan dan tanpa ANC. Tapi waktu Koko tadi jalan dari kantor ke sini, pakai 1 apa 2? 2. Kemarin tuh aku sempet tuh, jadi aku lagi liputan sambil kuliah kok. Jadi aku pakai ini 1 dan itu cepet banget baterainya drop. Oh ya? Aku kan karena dapat download aplikasinya, dia ada notifikasi baterainya kan. Itu per berapa menit turun. Oh. Kayak loh, ini cukup nggak nih buat 2 jam kuliah gitu? Takutnya kan nggak ini ya. Padahal maksudku kan dia nggak kerja keras karena hanya dengerin video Zoom aja kan. Apa mungkin Zoomnya berat itu jadi apa? Cuma cepet banget. Nggak, tapi emang ini gampang turun. Kemarin pas saya pulang juga 70-an. 70%. Nah, dimana saya kalau pakai AirPods nggak pernah lewat 70, nggak pernah. Dari sekali charge itu nggak pernah? Iya, nggak pernah. Kalau ditaruh masukin lagi, dipakai tuh pas masukin lagi ke case-nya tuh nggak pernah 70%. Apa di kerja berat ya kalau? Nggak tahu, mungkin. Apa emang kecil? Mungkin ini bisa jadi kelebihan juga ya. Mungkin karena dia tuh terlalu ringan, jadi kapasitas baterai kecil. Karena ini bisa diakui kelebihannya adalah ringan sekali. Iya. Kalau misalkan dibandingin ya, ini sama AirPods yang ini, bahkan nih, bandingin ini sama ini tuh beratnya berasa loh. Si AirPods emang lebih berat. Mungkin karena ada si ear tips-nya ya. Si ini itu nggak ada ear tips, jadi lebih ringan. Ini Buds 5 54 mAh. Enggak, sorry, ini Redmi. Kalau misalkan search di YouTube, keluarnya Redmi semua. Iya, jadinya nggak muncul Dan nih si Redmi itu Xiaomi. harganya kan 500.000 ya. Dia itu masih adaptif ngomongnya. Hybrid adaptive audio noise cancellation. Jadi masih yang setengah-setengah tadi tuh, yang saya modein tadi tuh. Setengah-setengah. Tapi ini udah full 35 mAh. 35 mAh. Kecil banget. Kecil banget. Terus kalau single buds ini cuma 4,2 gram. Nah, enteng banget. Ini lebih berat pasti. Ringan banget. Emang lebih berasa sih itu ringan, kayak nggak pakai TWS Waktu gitu kalau loh. olahraga gampang copot gak? Nah, itu dia. Kan itu kalau itu emang jenisnya, jenis earbuds begini pasti banyak gampang copot. Pastilah itu kalau itu udah. Ini dia emang nggak nyantol. Apalagi kuping kuping ya? yang jenisnya berminyak kayak kuping saya. Kuping saya itu berminyak soalnya. Minyaknya minyak Sanko lagi yang bisa diminum. Waduh. Siapa Ya. yang mau minum dari kuping lagi? Ya jadi itu sih sebetulnya yang mau gue bahas untuk si TWS ini ya, karena TWS ini gue happy, tapi begitu dengar harganya 1,2 juta tuh gue nggak happy ya, karena gue bisa dapetin beberapa TWS di luar sana yang punya fitur ANC juga, yang lebih bagus suaranya, lebih enteng, dan gesturnya juga nggak ribet dengan harga segitu juga. Mungkin karena aku rancu ngikutin harga euro, jadi kan nggak expect harga Indonesia bisa semahal itu. Kalau jadi waktu kemarin liputan di Berlin langsung, udah pas dengan harga segitu, oh yaudah euro gitu kan, sejutaan kalau di convert ke Indonesia. Ternyata pas datang ke Indonesia aku tuh nggak ngeh
harganya segitu gitu juga. Iya, sayang cukup itu tinggi sih. sih ini, nggak nyangka sih ini segini 1,2. Sorry banget lupa satu lagi. Untuk soundnya, mikrofonnya. Ini adalah suara dari mikrofon Xiaomi Buds 5. Dengerin sendiri ya. Menurut lu bagus atau enggaknya? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Tapi ya lu tentuin sendiri aja itu udah layak atau enggak untuk dipakai buat kayak Zoom meeting, untuk dipakai kayak teleponan. Tapi ya itu ya tadi kita udah concern baterainya itu emang agak. Tadi udah cobain langsung soal Zoom. Tapi ini kalau pakai satu ya, nggak tahu kalau dua tuh bakal secepat itu dropnya apa enggak. Itu aku sampai dari 100 kalau nggak salah sampai jadi 60-an dalam kurun waktu 1 jam. Cepet banget. Berarti per menitnya 1% ya? Hampir segitu. Ya, sekitar 1,2 jutaan. Tentuin aja harganya kira-kira masuk nggak ke budget lu untuk sebuah TWS yang seperti tadi kita bahas. Dengan fitur yang satu yang gue ngebahas adalah yang recording audio tadi. Mungkin lo bisa jelasin ke gue, ke gue juga, karena gue nyari di YouTube juga nggak nemu fiturnya. Gue nyari di guidebooknya juga nggak nemu. Jadi kalau misalkan lo ketemu atau mungkin udah ada YouTuber lain yang bahas, boleh bantu komen di bawah ya. Ya segitu aja lah videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kira-kira menurut lu pribadi suka nggak untuk pembahasan gadget tapi tipikalnya begini gitu, ngobrol formatnya kayak gini, nggak yang baku-baku banget gitu. Gimana menurut lo? Komen di bawah ya. Dah.